Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anissa, NIM 1804-3035. Baiklah, di sini saya akan menganalisis CSR pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Latar belakang mengenai PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu salah satu perusahaan go public dan menjadi salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di industri produksi berbagai jenis makanan dan minuman. PT Indofood merupakan solusi makanan dengan kegiatan operasional yang mulai dari memproduksi, mengolah, hingga sampai pada perdagangan eceran. Indofood telah berhasil mengekspor produknya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. Salah satu produk makanan yang diproduksinya yaitu dari divisi noodle yang merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki Salim Group yang memproduksi mie instan dalam berbagai merek dan varian rasa. Kemudian, teori mengenai CSR. Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep dasar bahwa perusahaan memiliki salah satu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasionalnya, seperti terhadap masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerjanya. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaannya. Fungsi CSR tersebut diantaranya Social License to Operate atau izin sosial beroperasi. Yang kedua, mengurangi risiko bisnis perusahaan. Yang ketiga, melebarkan akses sumber dayanya. Yang keempat, melebarkan akses menuju market. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang terakhir, memperbaiki hubungannya dengan regulator. Selanjutnya, manfaat dari CSR tersebut diantaranya meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Kedua, mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat, investor, sponsor, pemerintah, pelanggan, dan perusahaan lain. Yang ketiga, membangun hubungan baik antara berbagai pihaknya. Yang keempat, mempermudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kelima, mempermudah pengembangan perusahaan di era globalisasi. Yang keenam, menegakkan etika berorganisasi, memelihara komitmen, serta moral perusahaan, mereduksi kemungkinan krisis yang akan dialami perusahaan tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada analisis CSR pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood menerapkan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, atau disebut juga dengan PROPER. Yang pertama, dalam program tersebut ada sistem manajemen lingkungan SML, yaitu seluruh unit operasional yang didorong untuk menyelaraskan praktik SML dengan standar ISO 1401 yang menjadi dasar penilaian risiko di lingkungan dari kegiatan operasional. Pengembangan rencana mitigasi risiko, pelaksanaan pemantauan dan pengurangan lingkungan rutin, serta tindakan yang penyempurnaan berkelanjutan. Pada tahun 2016 terdapat pada tahun 2016 sampai 2020 terdapat 7 unit operasional yang mengikuti penilaian PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berhasil meraih peringkat hijau. Dan banyak unit operasional yang meraih sertifikat ISO 1401 untuk sistem manajemen lingkungan dan beberapa telah meraih sertifikat ISO 5001 untuk sistem manajemen energi. Kemudian pengelolaan air. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional Indofood. Oleh karena itu, kami senantiasa meningkatkan strategi pengelolaan air melalui upaya yang
meliputi pengadaan air yang bertanggung jawab serta penanggungan air secara efisien di seluruh unit operasional yang dicerminkan dari penerapan sistem clean in place untuk mengurangi penggunaan air serta penggunaan kembali uap kondensat sebagai feedwater untuk boiler dan sistem pendinginan. Selanjutnya, pengelolaan limbah. Limbah dari kegiatan operasional telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku yang senantiasa melakukan pemantauan atas hasil pengelolaan limbah serta melaksanakan inovasi berkelanjutan untuk mendorong pengurangan limbah. Upaya yang dilakukan, yang pertama pengolahan air limbah, selanjutnya pengolahan limbah padat tidak berbahaya, selanjutnya pengolahan limbah berbahaya, selanjutnya pengolahan sampah kemasan pasca konsumsi pengolahan air limbah. Pada tahun 2019, PT Indofood telah mengembangkan packaging recovery organizing atau PRO untuk mendorong penyebarluasan ekonomi sirkulasi melalui pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan bernilai tinggi maupun rendah. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2020, PRISM meluncurkan Indonesia Packaging Recovery Organizing (IPRO) sebagai program berkelanjutan yang mengintegrasi mata rantai pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan. Selanjutnya, pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Grup A Agribisnis mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip perkebunan berkelanjutan, yang aktivitas perkebunan berkelanjutan yang difokuskan pada kepatuhan terhadap praktik terbaik industri konservasi area KBKT dan SKT, pelestarian lahan gambut, pengolahan input perkebunan, dan pencegahan kebakaran. Sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan. Grup agribisnis berkomitmen memproduksi CPO yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi standar ISPO. Pada tahun 2016, CPO yang bersertifikat RSPO dan ISPO sebesar 388.000 ton dan 255.000 ton yang mewakili 47% dan 31% dari total produksi CPO sepanjang tahun tersebut. Dan pada tahun 2019, grup agribisnis tersebut memproduksi sebesar 503.000 ton CPO yang bersertifikat berdasarkan persyaratan ISPO atau sebesar 71% dari total produksinya. Pada area KBKT dan SKT, grup agribisnis telah menerapkan kebijakan yang ketat di bidang pelestarian kawasan di area perkebunannya. Hal ini yang meliputi rencana pengolahan KBKT untuk melestarikan ekologi lokal dan keanekaragaman hayati dari seluruh lokal perkebunan. Rencana tersebut telah dievaluasi dan diakreditasi oleh tenaga penilaian yang terlisensi. Dalam pelaksanaannya, rencana pengolahan KBKT tersebut 100% dari lokal telah menjalankan rencana rehabilitas KBKT tersebut. Selanjutnya, adaptasi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Risiko dari perubahan cuaca dan iklim dirasakan semakin meningkat. Pemanasan global telah menyebabkan perubahan pola cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan gangguan musim dan mendorong terjadinya bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan kekeringan sepanjang tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan implikasi langsung terhadap fasilitas dan aset perusahaan, hasil panen bagi grup agribisnis, ketersediaan bahan baku, dan CBP, serta menggangguan pada distribusi produk. Pada tahun 2020, 7 penghargaan Proklim berhasil diraih oleh beberapa masyarakat di Perkebunan Cibaliung, Lubuk Raja, dan Napal. Karena melakukan pemantauan secara cermat atas keberlanjutan usaha dan perlindungan asuransi yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial ketika terjadinya kondisi cuaca ekstrim atau bencana alam. Selanjutnya, pada lahan gambut,
grup agribisnis melakukan kebijakan yang melarang penanaman baru di lahan gambut dengan tipe kedalaman berapapun. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi para petani dan pemasok CPO. Untuk aset-aset lahan gambut yang sudah ada, kami melakukan praktik agronomi terbaik guna mengelola dan meningkatkan fungsi ekologis dari aset tersebut berada di dalam apapun di sekitar area konsesi kami. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020, tidak ada penanaman baru di lahan gambut oleh grup agribisnis dan tingkat kedalaman air tanah tetap terjaga di seluruh lahan gambut di dalam area perkebunan. Selanjutnya, pada pencegahan kebakaran, Indofood menerapkan kebijakan larangan kebakaran di seluruh area perkebunan. Kegiatan pembukaan dan persiapan lahan dilakukan dengan menggunakan mesin dan telah sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, menara pemadam kebakaran semakin meningkat yang awalnya dari jumlah 13 hingga sampai 202 menara api kebakaran yang telah ada, yang senantiasa melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk membangun kemampuan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar terhadap pencegahan kebakaran tersebut. Program selanjutnya yaitu praktik ketenagakerjaan, praktik keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang pertama, praktik ketenagakerjaan. Indofood berkomitmen menjunjung hak-hak asasi manusia dan melaksanakan praktik ketenagaan kerjaan yang sejalan dengan peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut dinyatakan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama PKB Indofood yang secara rutin diperbaharui dan dikomunikasikan kepada karyawan. Selanjutnya, kebebasan berserikat dan perjanjian kerjasama. Di seluruh karyawan Indofood memiliki kebebasan untuk berserikat dan berpartisipasi dalam serikat pekerja yang menjadi pilihannya. Guna membina hubungan yang erat dengan serikat pekerja, perjanjian kerja bersama telah disusun melalui dialog terbuka dan pembahasan kolektif. Di sepanjang tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran atau insiden ketenagakerjaan di Indofood yang terkait dengan kebebasan berserikat dan pembahasan kolektif. Hal tersebut berlanjut hingga tahun 2020. Tidak terdapat pelaporan pelanggaran ataupun insiden yang terkait pada kebebasan berserikat dan perundingan bersama karyawan. Selanjutnya, kesetaraan peluang. Indofood menghargai keragaman dan memberikan kesetaraan peluang di tempat kerja. Seluruh karyawan berhak atas kesempatan pengembang karir yang adil dan setara, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, gender, ataupun karakter individu lainnya. Perekrutan dan evaluasi kinerja karyawan dilaksanakan berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Selanjutnya, larangan tenaga kerja anak dan praktik kerja paksa. Indofood mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia di bidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia yang melarang penggunaan tenaga kerja anak dan praktik kerja paksa yang tercermin dari kebijakan yang melarang pekerjaan karyawan dan pekerja lepas di bawah usia kerja minimum 18 tahun. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan karyawan. Perusahaan telah menerapkan paket remunerasi karyawan yang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara nasional maupun daerah setempat. Selanjutnya, pekerjaan dan hidup di lingkungan perkebunan. Grup agribisnis telah memiliki program Work and Estate Living yang menyediakan layanan medis, fasilitas, dan infrastruktur yang penting bagi karyawan dan keluarganya yang tinggal di lingkungan perkebunan. Fasilitas tersebut meliputi layanan kesehatan,
penitipan anak, pendidikan, rekreasi, fasilitas keagamaan, serta fasilitas umum, seperti sanitasi, air bersih, pengumpulan sampah, dan listrik. Selanjutnya, program yang ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat dengan K3. Indofood berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, serta bagi tamu yang mengunjungi fasilitas perseroan. Komitmen tersebut tertuang dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem penunjang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2018, sebanyak 72 unit operasional Indofood telah meraih sertifikat SMK 3. Selain itu, sebanyak 16 unit operasional telah meraih sertifikat standar internasional OASAS 1801. Di tahun 2019, beberapa unit operasional Indofood telah meraih sertifikat standar nasional SMK 3 dan standar internasional OASAS 1801 dan ISO 4501. Selanjutnya, pada tahun 2020, beberapa unit operasional Indofood telah meraih sertifikat standar nasional dan standar internasional pada OASAS 1801 dan ISO 4501. Walaupun pada tahun 2020 menghadapi pandemi yang terjadi di awal tahun 2020 yang dengan membentuk tim Satgas COVID-19. Pada program ini terdapat pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Indofood berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan masyarakat melalui program pengembangan sosial dan kemasyarakatannya yang difokuskan pada 5 pilar utamanya, yaitu pembangunan sumber daya manusia, gizi untuk semua, peningkatan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta solidaritas manusianya. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia. Indofood menyadari pentingnya pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang menawarkan kesempatan pendidikan formal dan non-formal melalui bantuan riset dan fasilitas belajarnya. Indofood Research Nugraha atau IRN merupakan program bantuan dana riset dari Indofood bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari tugas akhirnya. Pada tahun 2019, para mahasiswa berpartisipasi untuk menangkan scientific tour yang diselenggarakan oleh Indofood. 3 mahasiswa dari periode IRN 2018 sampai 2019 memperoleh kesempatan untuk melakukan kunjungan ke fasilitas penelitian dan pusat penelitian inovasi pangan di Singapura. Di tahun 2020, program IRN tersebut dilaksanakan melalui webinar akibat pandemi COVID-19. Tema webinar tersebut, milenial dan penelitian pangan dalam era kenormalan baru menuju Indonesia maju. Kemudian membangun rumah pintar yang disingkat dengan Rumpin. Grup Agribisnis memiliki program pengembangan masyarakat di mana Rumpin atau fasilitas pendidikan non-formal dibangun di area perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 2020, dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama COVID-19, jumlah pengunjung di Rumpin mengalami penurunan. Kemudian gizi untuk semua. Sebagai perusahaan yang produksi makanan bagi konsumen di skala kelompok usia, Indofood bertanggung jawab atas kandungan gizi dari produknya secara aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang dan pola hidup yang sehat. Pos Layanan Kesehatan Terpadu atau Posyandu. Program ini bertujuan mengurangi kasus malnutrisi dan stunting di Indonesia. Di tahun 2019, melakukan pelatihan bagi para kader posyandu, meremajakan peralatan dan fasilitas sebagai bagian dari proses pemeliharaan, serta menyebarluaskan informasi tentang pedoman hidup bersih dan sehat ke semua pengunjung posyandu. Di tahun 2020, memberikan pelatihan bagi para kader posyandu, serta berbagi informasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan pedoman hidup bersih dan sehat ke semua pengunjungnya.
Layanan gizi Indofood. Grup CBP mengoperasikan armada mobil klinik yang memberikan dukungan pada ratusan posyandu di daerah terpencil di Jawa dan Sumatera Utara di bawah program layanan gizi Indofood. Pada ruang laktasi, mendukung para karyawan ibu yang menyusui, kami menyediakan ruang laktasi khusus di kantor-kantor Indofood. Ruang tersebut dilengkapi dengan alat sterilisasi, bahan edukasi tentang perawatan dan gizi bayi, serta fasilitas layanan agar para ibu dapat menyusui serta privat dan secara privat dan nyaman. Di tahun 2020, dilakukan seminar online diselenggarakan oleh Indofood untuk membantu para ibu hamil dan menyusui belajar tentang gizi dan kesehatan. Program yang selanjutnya, peningkatan nilai ekonomi. Indofood membangun program kemitraan dengan para pemasok bahan baku untuk produksi. Hal ini meliputi kemitraan dengan para petani dan pemangku kepentingan di hulu sektor agribisnis serta UKM di hilir rantai pasok kami. Kemitraan dengan para petani menjalin kemitraan dengan para petani kentang, cabai, singkong, bawang merah, dan gula kelapa lokal untuk membangun nilai ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan. Di tahun 2020, kami mengembangkan bibit kentang industri di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, serta mendukung aktivitas pengembangan budidaya hortikultur dan berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Program selanjutnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Indofood secara aktif terlibat bersama pemerintah, masyarakat setempat, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melindungi lingkungan melalui pengolahan limbah padat dan pelestarian lingkungan. Program tersebut diantaranya Bank Sampah Indofood. Program ini didirikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pengelolaan sampah kemasan secara tepat. Hal ini dicapai melalui program edukasi lingkungan yang ditujukan bagi rumah tangga dan masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas sampah kemasan yang dikumpulkan untuk daur ulang. Pada tahun 2020, Indofood mereplikasi upaya tersebut di Yogyakarta, di mana fasilitas Green Warmindo diintegrasikan dengan bank-bank sampah binaan pemerintah setempat. Selanjutnya, MERA. MERA adalah upaya kolaboratif antara perusahaan global dan nasional. Pada tahun 2019, Detail Engineering Design untuk proyek MERA telah memperoleh persetujuan akan menjadi cetak biru untuk pembangunan infrastruktur ekosistem bakau pada proyek tersebut. Pada tahun 2020, menjalin kerjasama dengan YKAN melalui inisiatif MERA di Muara Angke, Jakarta Utara, Muara Gembong, Jawa Barat, Muara Cidane, Banten. Pencapaian meliputi pembangunan pintu masuk dan jalan sepanjang 237,9 meter di Muara Angke untuk mendukung pembangunan ke depannya. Selanjutnya, penanaman pohon. Bekerja sama dengan masyarakat lokal di seluruh Indonesia melalui program penanaman pohon. Upaya ini mendukung rehabilitas ekosistem bakau, melestarikan ekosistem sepanjang garis pantai Jakarta, Kalimantan, dan Sumatera Utara, serta merevitalisasi hak alam dan mata air alami di Jawa Barat dan Jawa Timur. Program selanjutnya, solidaritas dan kemanusiaan. Yang pertama, membangun posko Indofood Peduli. Posko Indofood Peduli mendistribusikan pasokan makanan dan kebutuhan dasar lainnya kepada para korban bencana alam. Pada tahun 2018, kami menyumbangkan makanan untuk para korban banjir di Pangenan, Tegal, Ciledug, Paselaman, Brebes, dan Cirebon. Kebakaran di Flores, gempa bumi di Lombok, Palu, dan Donggala. Tsunami di Pandeglang.
Pada tahun 2019, Indofood membantu penyediaan pasokan makanan bagi para korban banjir di Pekalongan, Pulau Sentani, Bengkulu, serta korban gempa di Halmahera. Selanjutnya, program melakukan operasi bibir sumbing. Grup agribisnis memiliki program operasi bibir sumbing bagi anak-anak penderita bibir sumbing dan kelainan langit-langit mulut yang berasal dari keluarga yang tidak mampu menanggung biaya operasinya. Di tahun 2020, program ini dijalankan sampai dengan bulan Februari karena adanya pandemi tersebut. Selanjutnya, sumbangan bagi kegiatan keagamaan. Indofood merayakan Ramadan bersama masyarakat melalui berbagai acara, termasuk buka puasa bersama, melalui safari Ramadan, dan memberikan dukungan kepada para anak yatim, anak-anak tunanetra, dan para siswa kurang mampu yang tinggal di masjid dan pesantren di sekitarnya. Dan juga mendukung dan berpartisipasi dalam perayaan Hari Natal dan Hari Waisak. Program selanjutnya yaitu Indofood Service Day. Karyawan Indofood didorong untuk berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang diprakarsai oleh perseroan. Selanjutnya, tanggung jawab produk. Yang pertama, keamanan pangan. Keamanan pangan senantiasa menjadi prioritas utama bagi Indofood. Komitmen ini dilandasi oleh maklumat mutu Indofood untuk hanya menyediakan produk yang aman dan bermutu bagi konsumennya. Selanjutnya, produknya halal. Indofood hanya memproduksi produk makanan halal yang telah memenuhi persyaratan halal yang ditempatkan perintah dan LPPOM MUI yang selaku sebagai lembaga yang berwenang. Kandungan gizi makanannya, Indofood menghargai beban dan ganda malnutrisi yang ditandai dengan munculnya berbagai kekurangan gizi dan obesitas di masyarakat. Sebagai produsen pangan, Indofood berupaya untuk turut berkontribusi mengatasi beban ini melalui penyediaan produk makanan yang bergizi. Kemasannya bertanggung jawab, kemasan yang tepat dapat menjamin mutu dan kemampuan produk selama masa berlakunya. Seluruh kemasan Indofood terbuat dari bahan baku berkualitas untuk menjamin keamanan pangannya. Pengemasan dan komunikasi yang bertanggung jawab. Indofood telah menerapkan praktik pemasaran dan komunikasi yang beretika dalam berbagai kegiatan pemasaran dan promosi yang memastikan pemberian informasi produk yang akurat. Pelabelan pada produknya. Seluruh produk makanan Indofood telah memiliki label yang tepat dengan uraian yang jelas dan akurat tentang kandungan dan informasi penting lainnya seperti komposisi produk, nilai gizi, tanggal kadaluarsa, tempat produksi, serta sarana penyampaian umpan baliknya. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang telah dilakukan sebagai analisis dapat disimpulkan bahwa PT Indofood CBP sukses makmur dari kondisi operasional dan kinerja perusahaan yang lainnya. Perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat mengakibatkan kemampuan menambah laba di masa depan perusahaan yang semakin bertambah. Selain itu juga peningkatan proporsi liabilitas yang lebih tinggi dibanding dengan proporsi ekuitas sebagai sumber pendanaan asetnya dapat mengakibatkan peningkatan risiko perusahaan yang akan tetapi dari analisis yang telah dilakukan, walaupun investor perusahaan yang melakukan investasi di perusahaan PT Indofood meningkat dalam tahun ke tahun, maka di samping itu perusahaan ini masih belum dapat berinvestasi kepada perusahaan lainnya dikarenakan masih banyaknya melemahnya dalam perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya dari kelompok 6. Baiklah, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.